Terlihat para murid yang melihat Cuyun, mereka pun terkejut karena setelah keluar dari alam rahasia, sekarang Cuyun telah naik ke ranah Yingyang. Saat itu Cuyun juga memberitahu Guang Sheng bahwa sekarang Liu Xiang tidak berbahaya. Sementara itu Feng Wuji menenangkan Cuyun atas perkataan Qi Xiao yang ingin Cuyun ditendang dari pavilion Wanjian. Kemudian Gu Fangxing dan tetua pun sangat marah pada Cuyun dikarenakan telah menghabisi Jing Tian. Cuyun menjelaskan ia menghabisi Lao Shen dan juga Jing Tian dikarenakan mereka yang lebih dulu ingin menghabisi Cuyun. Saat itu Tianzhou langsung menyerang Cuyun dikarenakan Cuyun menyebutnya seorang penipu. Namun Cuyun dengan mudah mengalahkan Tianzhou. Sementara Feng Wuji melindungi Cuyun dari serangan Gu Fangxing dikarenakan ia bisa menggunakan Cuyun untuk membentuk aliansi dengan istana Jiuhan dan juga dengan lembah Qixing. Dengan begitu bisa meningkatkan kekuatan pavilion Wanjian. Namun tiba-tiba saja muncullah master istana Jiuhan yaitu Susang. Ia pun langsung saja menghabisi para tetua sekte dan juga membekukan Gu Fangxing dan juga lainnya. Cuyun pun mengetahui bahwa kekuatan ini adalah kehendak kaisar bela diri. Lantas Susang pun mencekik Liu Xiang dan ia pun tidak menyangka batu pengendali hati telah diangkat. Hingga akhirnya ia pun membawa Liu Xiang. Terlihat Cuyun sangat marah dan mengatakan istana Jiuhan akan membayar hal ini. Setelah hal tersebut, terlihat para ketua pun berdebat tentang pertanggungjawaban Cuyun. Namun akhirnya Gu Fangxing dan lainnya akan meminta penjelasan Cuyun, yaitu setelah kompetisi 6 sekte ini berakhir. Kembali pada Cuyun yang memasuki batu reinkarnasi dan ia pun mengingat kebersamaannya bersama Liu Xiang sebelum Liu Xiang dijemput paksa. Cuyun pun bertekad harus segera menyelamatkan Liu Xiang dikarenakan pastinya di sana Liu Xiang semakin menderita. Kemudian Cuyun mendatangi kekuatan pedang lubang hitam dan Cuyun ingin membuat kesepakatan, yaitu Cuyun membiarkan setengah pikirannya dikendalikan oleh pedang lubang hitam dan sebagai gantinya Cuyun juga bisa mengendalikan setengah kekuatan pedang lubang hitam. Hingga akhirnya pedang lubang hitam pun setuju akan hal tersebut. Terlihat asap hitam keluar dari Cuyun. Gu Fangxing dan lainnya yang melihat hal itu, mereka pun mengatakan itu seperti awan iblis dari dunia lain. Sementara itu para murid pun membicarakan siapakah yang akan menang dalam kompetisi ini. Tak lama setelah hal itu muncullah para ketua sekte dan juga lainnya di arena. Terlihat para ketua pun bersih tegang sebelum kompetisi dimulai. Sementara itu, Guang Sheng yang mengatakan ia tidak menemukan Cuyun dimanapun, tiba-tiba saja Cuyun pun muncul di sana. Lantas Gu Fangxing pun menjelaskan, di babak kualifikasi ini 7 orang akan maju. Namun untuk Jing Xuan ia akan langsung lolos ke semifinal dikarenakan adanya sogokan. Dan yang pertama ternyata Tianzhou bisa memilih lawan. Dan Tianzhou pun langsung saja memilih Cuyun. Hingga akhirnya pertarungan pun dimulai. Terlihat Tianzhou melindungi dirinya dengan lonceng kuno. Namun pastinya Cuyun berhasil membuat Tianzhou terluka, yaitu dengan tebasan pedang lubang hitamnya. Saat itu Tianzhou pun tidak menyangka bahwa Cuyun bisa menjadi kuat secepat ini. Saat itu ayah Tianzhou pun langsung turun tangan untuk menyelamatkan anaknya yang akan dihabisi oleh Cuyun. Setelah itu Cuyun pun menantang siapakah yang ingin bertarung dengannya, yaitu untuk menjadi pemenang. Terlihat Guang Sheng juga mengatakan ia menyerah pada Cuyun dikarenakan pedang Cuyun sangat mengerikan. Begitupun dengan Su Jing'an dan juga lainnya. Tapi Gu Fangxing dan ayah Jing Xuan menyuruh jenius mereka untuk bertarung, yaitu untuk kehormatan sekte. Hingga akhirnya Nona Liu dan Jing Xuan maju bersama untuk bertarung dengan Cuyun. Namun pada akhirnya Cuyun pun berhasil mengalahkan mereka berdua. Dan ketika Jing Xuan akan diserang oleh Cuyun, Jing Xuan pun melemparkan Nona Xiun agar terkena serangan dari Cuyun. Namun pastinya Cuyun menyelamatkan Nona Xiun.
Chuyun juga mengatakan hidup Nona Liu bukanlah untuk sekte sepenuhnya. Lantas Chuyun menyatakan sesuai aturan ialah yang menjadi pemenang kompetisi. Hingga akhirnya Gu Fangxing pun membenarkan hal tersebut. Chuyun juga menyerahkan masalah sumber daya kultivasi yang ia dapatkan pada Pavilion Wanjian, dan Chuyun akan mengasingkan diri selama 3 hari. Qiao Mo berdebat dengan Qi Xiao, harusnya mereka bergerak untuk menghabisi Chuyun. Tapi Qi Xiao percaya pada kutukan Pavilion Wanjian bahwa para jenius Pavilion akan mati setelah mereka mencapai puncaknya. Namun ternyata kutukan itu hanyalah kelicikan dari Fang Wuji dikarenakan ia ingin mendapatkan sumber daya kultivasi, dan setelah itu ia pun akan menghabisi Chuyun dan juga Guang Sheng. Dan benar saja Fang Wuji menuju ke kediaman Chuyun untuk menghabisinya. Akan tetapi di sana Senior Lin sudah menunggunya. Hingga akhirnya Senior Lin pun berhasil mengalahkan Fang Wuji. Fang Wuji terkejut dikarenakan Senior Lin ada di ranah nirvana tingkat 6. Fang Wuji menjadi heran mengapa Chuyun mempunyai orang sekuat ini. Terlihat Senior Lin meremehkan Fang Wuji karena pantas saja Pavilion Wanjian dikelola dengan buruk karena Master Pavilionnya saja lemah seperti ini. Hingga akhirnya Senior Lin pun menyerang Fang Wuji kembali. Namun Fang Wuji berhasil melarikan diri. Dan setelah itu Chuyun mengatakan pada Senior Lin, ia tidak langsung menghabisi Fang Wuji dikarenakan Fang Wuji memiliki kartu as andalannya. Senior pun memberitahu Chuyun bahwa orang tuanya telah bersatu kembali. Ditambah lagi Senior Lin memperingati Chuyun agar berhati-hati dikarenakan Chuyun belum bisa mengendalikan kekuatan sepenuhnya dari pedang lubang hitam. Lantas Chuyun pun akan menjalankan rencana keduanya. Kemudian Chuyun pun datang ke aula. Dan ia pun mengatakan ia akan bertanggung jawab pada alokasi sumber daya dikarenakan Fang Wuji belum kembali dari kota Shengxi. Namun saat itu Qi Xiao dan Qiao Mo menentang hal tersebut. Kemudian Chuyun menekan mereka berdua dikarenakan tidak mengikuti aturan pavilion. Hingga akhirnya mereka berdua pun setuju. Setelah itu Qiao Mo pun menduga Fang Wuji dan Chuyun telah membuat kesepakatan, yaitu soal alokasi sumber daya. Lantas Qi Xiao akan meminta bantuan pada Li Wentian untuk menyingkirkan Chuyun. Ketika mereka berdua ke sana, Nona Liu pun menyuruh mereka pergi dikarenakan kakeknya sedang berkultivasi. Dan ketika akan terjadi pertarungan di sana, Li Wentian pun muncul di sana. Terlihat Chuyun pun memantau hal tersebut. Kemudian Chuyun masuk ke dalam rumah Wentian dengan kekuatannya, dan ia pun mendengar pembicaraan mereka. Saat itu Qi Xiao memberikan hadiah pada Wentian, sekaligus ia ingin Wentian membantunya untuk menghabisi Chuyun. Namun Wentian tidak bisa membantu dikarenakan menurut peraturan pemenang kompetisi tidak bisa dihabisi. Tapi Qi Xiao mengingatkan Wentian bahwa ialah yang menjodohkan Liu Mengyang dengan putra Fang Wuji, yaitu untuk menaikkan reputasi Wentian. Ditambah lagi ia juga membantu sumber daya bagi keluarga Liu. Namun Wentian tetap pada keputusannya. Terlebih waktu itu ia dibutakan oleh kekuasaan yang menyebabkan ia dan Liu Mengyang diasingkan. Hingga akhirnya Wentian pun mengusir mereka berdua. Setelah hal itu Nona Liu pun menjadi geram pada Qi Xiao dikarenakan meminta bantuan kakeknya untuk menghabisi Chuyun. Terlihat kakeknya pun mengetahui bahwa Nona Liu menyukai Chuyun, dan ia pun mendukung apapun pilihan dari Nona Liu nanti. Kakeknya juga menyuruh Nona Liu mengembalikan hadiah pemberian Qi Xiao. Wentian pun menjadi terkejut, ternyata itu adalah formasi pelindung sekte. Kakeknya pun menyuruh Nona Liu memanggil Gu Fangxing dan lainnya ke sini. Sementara itu terlihat Qiao Mo menyarankan agar meminta bantuan pada Gu Shenfeng dan juga Yuan Li untuk menghabisi Chuyun. Tapi tiba-tiba saja Chuyun pun muncul di sana dan akan menghabisi mereka berdua dikarenakan jelas telah mengkhianati Pavilion Wanjian. Lantas Chuyun mengurung mereka berdua memakai jaring kekosongan. Setelah itu mereka berdua pun menyerang Chuyun. Namun Chuyun menggunakan teknik mata kutukan dan juga pedang charming untuk menyerang mereka berdua.
算不得强横无匹。 Terlihat ketika terpojok, Qi Xiao menggunakan metode rahasia untuk menaikkan ranah. Dan itu untuk menghabisi Cuyun. Tapi Cuyun dengan mudah menahannya memakai pedang kuno tingkat kaisar. Saat itu Qi Xiao terkejut pedang yang dipegang oleh Cuyun adalah pedang anaknya. 王亲，虽说我云，你好残忍！ Cuyun mengatakan ia melakukan ini hanya untuk membalas dendam yang mereka perbuat pada puncak intian. Mendengar itu, Qi Xiao baru mengetahui yang di depannya adalah Cuyun. Cuyun juga bilang ia ada di Pavilion Wanjian untuk mencari tahu kejadian 18 tahun lalu. Lalu Cuyun menegaskan ia juga akan membalaskan dendamnya pada Sekte Bintang Kuno dan juga Pavilion Wanjian. Terlebih Cuyun juga sudah menukar hadiah yang diberikan pada Wentian. Dan setelah hal tersebut, Cuyun pun menghabisi mereka berdua. Cuyun juga menyerap roh mereka berdua ke dalam pedang lubang hitam. Berpindah pada Wentian yang memperlihatkan gulungan formasi pelindung sekte yang diberikan oleh Qi Xiao. Wentian juga mengetahui di dalam gulungan mencatat celah dalam pembentukan formasi. Dan tiba-tiba saja ajudan pun membawa dua mayat Qi Xiao dan juga Qiaomo. Gu Fangxing menduga bahwa mereka berdua dihabisi Fang Wuji berdasarkan dari niat pedang yang menghabisi mereka berdua. Ia juga menduga tujuan dari Fang Wuji akan menggulingkan Sekte Bintang Kuno. Hingga akhirnya Wentian pun menyuruh untuk menyelidiki hal ini terlebih dahulu dan juga menghindari kontak dengan Pavilion Wanjian. Setelah itu, Gu Qiang pun menyuruh semua ketua sekte pulang ke sektenya. Dan pembicaraan alokasi sumber daya akan ditunda. Kembali ke Cuyun, ia pun menyuruh para tetua kembali ke Pavilion Wanjian. Sedangkan Cuyun akan menyusul dikarenakan ia punya urusan. Setelah hal itu, Cuyun memberitahu Kuang Sheng bahwa benar ialah yang menghabisi Qi Xiao dan juga Qiaomo. Terlebih selanjutnya adalah Pavilion Wanjian dan juga Fang Wuji. Cuyun pun mengatakan ia akan mengurus semuanya agar Kuang Sheng tidak terjebak dengan kelicikan Fang Wuji. Sementara itu terlihat Wentian dan murid sektenya memperbaiki formasi pelindung sekte. Di sisi lain, Cuyun masuk ke sebuah gua dan menemukan sebuah rumah di sana. Dan ternyata itu adalah ruang harta Sekte Bintang Kuno. Lantas Cuyun pun menyerap semua sumber daya di sana. 居然是一处独立的空间。 Namun Cuyun menemukan zirah pola di sana yang sebelumnya disebutkan oleh Lao Qiu. Ditambah lagi ini semua adalah warisan dari Sekte Peri Bintang. Tapi ketika Cuyun akan mengambilnya, zirah itu dilindungi oleh formasi spiritual. Lantas Cuyun menggunakan peta kuno untuk menyerap semua zirah tersebut. Cuyun mengatakan mungkin ini kehendak dewa sehingga ia bisa mendapatkan peta kuno 10.000 bintang. Setelah hal tersebut, Cuyun menggunakan cahaya bintang untuk memulai kehancuran Sekte Bintang Kuno. Gu Fangxing yang melihat cahaya itu, ia pun langsung mengecek ruang harta yang semuanya telah diambil oleh Cuyun. Kemudian Gu Qiang mengatakan menurut penyelidikannya, pencuri ini pasti mengetahui tentang formasi pelindung sekte. Dan orang itu adalah Fang Wuji. Namun Gu Fangxing ragu dikarenakan tidak ada bukti yang kuat bahwa pencuri itu adalah Fang Wuji. Tapi semua petunjuk mengarah pada Fang Wuji. Lantas Gu Fangxing menyuruh kumpulkan semua elit dari keluarga besar, yaitu untuk menyerang Pavilion Wanjian. Setelah hal tersebut terlihat para elit pun sudah berkumpul. Sementara itu Cuyun pun masuk ke batu reinkarnasi dan ia mengatakan jika ia bisa memasukkan sumber daya latihan ke pedang lubang hitam, maka bisa memadatkan pelayan pedang. Lantas Cuyun memasukkan Qi Xiao dan Qiaomo ke dalam kekuatan pedang lubang hitam. Hingga akhirnya pelayan pedang pun tercipta. Kemudian Cuyun ingin menguji kekuatan pelayan pedang. Namun Cuyun berhasil mengalahkan pelayan pedang. 就此停止吧。 Saat itu Cuyun mengetahui mengumpulkan sebanyak mungkin pelayan pedang, yaitu untuk bertempuran dengan dua sekte, sekaligus bisa menyerang istana Jiuhan nantinya, yaitu untuk menyelamatkan Liu Xiang. Di sisi lain, Master Istana pun mengetahui bahwa Lao Qiu lah yang menyingkirkan batu pengendali hati. Hingga akhirnya ia pun menyuruh Ye Qianhan untuk fokus berkultivasi agar menaikkan ranah.
Dan jangan menyia-nyiakan pengalaman yang didapat dari alam rahasia. Mendengar hal tersebut, Ye Qianhan pun mengingat tentang Cuyun. Kemudian Su Shang pun menyuruh Liu Xiang berlatih teknik pengikat hati es tingkat 10 agar Liu Xiang bisa sepenuhnya melupakan Cuyun. Dan Liu Xiang dilarang keluar sebelum mencapai tingkat 10. Sementara itu terlihat adik Fang Wuji sangat senang dikarenakan berkat Cuyun menang, pavilion Wanjian akan lebih berkembang lagi. Namun ketika ia dan tetua lainnya tiba di pavilion, mereka pun terkejut mengapa tidak ada kehidupan di pavilion. Tak begitu lama Fang Wuji pun muncul di sana. Lalu tetua menjelaskan bahwa Cuyun menyuruh mereka pulang, ditambah lagi Cuyunlah yang akan mengurus alokasi sumber daya. Namun ternyata alokasi sumber daya ditunda, ditambah lagi Qi Xiao dan Qiao Mo menghilang. Terlihat ketika Fang Wuji membuka kotak, ia pun mengetahui bahwa Qi Xiao dan Qiao Mo sudah dihabisi. Lantas ia memerintahkan aula penegak hukum untuk menangkap Cuyun. Ia pun menduga Cuyunlah yang telah menghabisi Qi Xiao dan juga Qiao Mo. Namun saat itu tetua perekrutan pun membela Cuyun, hingga akhirnya Fang Wuji mengatakan agar tetua perekrutan tidak ikut campur dalam masalah ini. Setelah hal tersebut, Fang Wuji pun mengumpulkan semua murid Cuyun. Ia pun merasakan para murid Cuyun memancarkan niat pedang yang misterius, dan ia pun tahu ia telah meremehkan Cuyun. Kemudian Fang Wuji menyuruh para murid Cuyun untuk menangkap guru mereka. Namun Kuan Yu dan lainnya menanyakan apakah Fang Wuji memiliki bukti bahwa guru mereka adalah pembunuhnya. Namun ternyata itu hanya dugaan Fang Wuji saja. Ia pun menyuruh semua murid Cuyun untuk menjadi muridnya. Tapi pastinya Kuan Yu dan lainnya menolak hal tersebut. Hingga akhirnya Fang Wuji menghukum Kuan Yu dan lainnya, yaitu di tebing 10.000 puncak, yaitu sebelum bukti ditemukan. Namun saat itu Si Hao berkhianat dan ia pun bersedia menjadikan Fang Wuji sebagai gurunya. Si Hao mengatakan bahwa Cuyun memang benar telah menghabisi Qi Xiao dan juga Qiao Mo. Dan itu ketika Fang Wuji pergi. Hingga akhirnya para murid Cuyun pun dibawa ke tebing Wanfeng. Fang Wuji mengatakan semoga pavilion Wanjian bangkit kembali, yaitu setelah kejadian ini. Lalu Fang Wuji menyuruh adiknya untuk mengawasi Si Hao dan juga divisi perekrutan. Wu Chen juga memberitahu Fang Wuji yang mencuri sumber daya dari pavilion adalah Cuyun. Namun Fang Wuji tetap optimis bahwa pavilion Wanjian akan bangkit kembali. Setelah itu Fang Wuji pun pergi ke makam pedang, yaitu untuk menemui roh pedang kuno, yaitu untuk mengetahui siapa pencuri tersebut. Namun pedang kuno tak mengetahui siapa pencuri itu. Lantas Fang Wuji memberitahu Lo Yun memenangkan kompetisi 6 sekte. Hanya saja setelah itu Cuyun menghabisi 2 master pedang dan juga melarikan diri bersama Kuang Sheng. Namun Fang Wuji mengatakan ia akan mencarikan jenius lagi, yaitu sebagai pewaris pedang kuno. Setelah hal tersebut Fang Wuji menjadi kesal dikarenakan roh pedang kuno hanyalah seorang pengecut. Lantas Fang Wuji pun harus segera menghabisi Cuyun. Sementara itu Gu Qiang melaporkan kepada Gu Fangxing bahwa semua elit sekte sudah berkumpul. Hingga akhirnya mereka semua pun berangkat menuju pavilion Wanjian. Terlihat Cuyun yang memantau hal itu, ia pun menjadi senang dikarenakan dengan ini Gu Fangxing dan lainnya menyelesaikan beberapa masalah Cuyun. Sementara itu terlihat senior Lin dan lainnya sedang menunggu Cuyun. Tak begitu lama Cuyun pun muncul di sana. Cuyun mengatakan 3 hari ini ia memantau pergerakan dari sekte bintang kuno. Terlihat saat itu Cuyun pun memuji bakat kultivasi Laulan yang telah meningkat pesat. Lalu muncullah Nona Su dan lainnya di sana. Mereka pun menjadi terkejut dikarenakan Cuyun telah memasuki ranah Yin Yang. Lantas Cuyun menjelaskan bahwa mereka harus menerobos formasi pelindung sekte bintang kuno. Cuyun juga menyuruh ibunya memecahkan inti formasi, yaitu memakai mutiara roh petaka. Dan untuk formasi lainnya, Cuyun menyerahkannya pada Senior Lin dan juga Wu Jingsu. Ditambah lagi Cuyun yang akan mengurus bagian utara. Namun ibunya khawatir dikarenakan di utara terdapat banyak master. Namun Cuyun bilang ia bisa mengatasinya. Setelah hal itu Cuyun dan lainnya pun berangkat. Terlihatlah Cuyun ada di formasi bersama Piton Besan.
Diketahui piton besan tersebut telah naik ke ranah Yingyang. Ia pun meminta bantuan piton besan untuk menghancurkan formasi ini. Hingga akhirnya piton besan pun mulai melakukannya dibantu oleh Cuyun. Saat itu para elit sekte pun meremehkan Cuyun yang tidak akan mampu menghancurkan formasi ini. Dan mereka pun menyuruh Cuyun pergi dari sini. Dan ia mengingatkan Cuyun bahwa formasi pelindung sekte sangat kuat. Bahkan praktisi Nirvana akan habis dalam formasi ini. Dia juga mengatakan sebentar lagi Pavilion Wanjian akan musnah. Tapi Cuyun mengatakan sebuah keuntungan baginya ketika dua sekte bertarung sengit. Lantas Cuyun pun menyerang formasi pelindung sekte, yaitu dengan pedang lubang hitamnya. Juga dibantu oleh senior Lina juga Wu Jingsu. Terlebih mereka terkejut ketika melihat Liu Meng yang juga Su Qingcheng. Saat itu Cuyun pun memberitahu bahwa ia adalah Cu Xingyun. Tapi tetap saja tetua pun meremehkan Cuyun dan lainnya yang tidak akan bisa melawan dikarenakan di dalam kota terdapat banyak praktisi. Akan tetapi tetua semakin terkejut melihat munculnya Wu Jingsu dan lainnya yang membawa pasukan. Terlihat para murid sekte pun mengetahui bahwa pasukan boneka tersebut ada di ranah surgawi. Ditambah dengan senior Lin yang di ranah Nirvana. Hal itu pun membuat mereka ketakutan. Kemudian Cuyun menggunakan peta kuno 10.000 bintang untuk menyegel kota Sengsing. Dan Ibu Cuyun akan mengendalikan formasi ini untuk menghabisi mereka. Sementara Cuyun akan pergi dikarenakan pertunjukan sebenarnya belum dimulai. Di sisi lain terlihat Kuan Yu dan lainnya diikat di tebing. Namun Kuan Yu yakin pasti Cuyun akan datang untuk menyelamatkan mereka. Lantas Si Hao mengatakan ia berguru kepada Cuyun hanya untuk kepentingannya, yaitu agar meningkatkan kultivasinya. Kemudian ia pun membawa Kuan Yu dan lainnya ke gerbang luar. Di sana ia menyatakan bahwa Cuyun hanya membuat pavilion luar semakin kacau. Dan ia pun akan mengambil alih gerbang luar. Ia juga menyuruh para murid luar untuk mengikutinya, dan yang tidak patuh padanya akan dihabisi. Terlihat Si Hao pun menghabisi dua murid luar yang tidak mau meninggalkan Cuyun. Melihat itu beberapa murid pun akhirnya terpaksa mengikuti Si Hao. Ditambah lagi tujuan Si Hao adalah mengambil hukum pedang dari Kuan Yu dan juga lainnya, sesuai perintah dari Fang Wuji. Hingga akhirnya Lu Xing pun muncul di sana dan mengatakan tindakan Si Hao melanggar aturan dikarenakan harusnya divisi penegak hukum yang mengatasi hal ini. Tapi Si Hao tetap kekeh bahwa ini adalah perintah Fang Wuji. Lantas Lu Xing pun menyerang Si Hao dikarenakan telah menuduhnya berpihak pada Cuyun. Dan ketika Lu Xing akan menghabisinya, tetua Yan Cheng pun muncul di sana dan menghentikan Lu Xing. Lu Xing pun membela ia hanya menegakkan aturan, walaupun Si Hao diperintah oleh Fang Wuji. Hingga akhirnya tetua Yan Cheng pun mengatakan untuk menyudahi masalah ini, dan nanti masalah ini segera ditangani oleh aula penegak hukum. Setelah itu Si Hao dan Yan Cheng pun mengajak para murid luar untuk meninggalkan Cuyun, namun ternyata para murid luar tetap membela Cuyun. Hingga akhirnya Lu Xing pun membawa para murid yang membela Cuyun. Ia juga mengetahui bahwa Si Hao hanya mengarang. Ia diperintah oleh Fang Wuji agar ia dapat menghentikan Lo Yun di gerbang luar. Sementara itu Kuan Yu dan lainnya berterima kasih pada Lu Xing karena telah menegakkan hukum di Pavilion Wanjian. Di sisi lain, para tetua melapor pada Fang Wuji bahwa penyelidikan pencurian sumber daya masih berlangsung. Saat itu Si Hao juga melaporkan beberapa murid luar yang patuh padanya. Fang Wuji pun menyuruh Si Hao memantau Lu Xing di tebing Wanfeng. Sementara Fang Wuji setuju dengan saran Yan Cheng untuk mengurus tetua divisi perekrutan dikarenakan Cuyun berasal dari divisi mereka. Kemudian Fang Wuji bergegas keluar dari aula setelah mendapat laporan bahwa pasukan sekte bintang kuno sudah tiba. Terlihat tetua pun menduga
sekte bintang kuno membawa pasukan sebanyak ini, pasti terjadi sesuatu yang besar di sekte mereka. Lantas Gu Fangxing menyuruh Fang Wuji menyerahkan senjata pemecah formasi sekte mereka. Kalau tidak, mereka akan menyerang Pavilion Wanjian. Namun Fang Wuji mengatakan ini hanya salah paham. Lalu Fang Wuji ingin melihat gulungan hitam yang menjadi bukti mereka. Setelah melihat formasi besar sekte bintang kuno, Fang Wuji bilang bahwa gulungan ini bukan dari Pavilion Wanjian. Namun Gu Fangxing tak percaya dikarenakan gulungan ini diserahkan langsung oleh Qi Xiao dan juga Qiao, yaitu sebagai bentuk imbalan agar Wentian menghabisi Cuyun. Terlebih Gu Fangxing yakin bahwa yang menghabisi mereka berdua bukanlah Cuyun, melainkan itu adalah Fang Wuji, berdasarkan niat pedang yang dimiliki oleh Fang Wuji. Kemudian Gu Fangxing ingin melakukan pencarian di seluruh Pavilion Wanjian, yaitu untuk mencari bukti. Namun pastinya Fang Wuji dan lainnya tidak setuju. Namun pada akhirnya Fang Wuji pun setuju dikarenakan menghargai hubungan baik di antara kedua sekte. Tak lama setelah hal tersebut, para murid pun menemukan bukti bahwa memang terdapat senjata pemecah formasi di pavilion. Namun Fang Wuji mengatakan bahwa gulungan hitam hanyalah umpan agar kedua sekte saling berperang. 和会诛杀两人之后，现在一切物证都是阴谋，后面的举动也仅仅是。 Wentian pun berpendapat yang dikatakan Fang Wuji ada benarnya. Ditambah lagi keaslian gulungan hitam belum terbukti. Hingga akhirnya Gu Fangxing dan lainnya kembali ke kota Sengxing, yaitu untuk membahas masalah ini lebih lanjut. 你前来询问，此事需要从长计议。 Sementara itu terlihat Cuyun dan lainnya menuju sebuah tempat. Saat itu dua senior mengatakan nampaknya agak sulit membenturkan kekuatan dua sekte ini, dikarenakan mungkin mereka menyadari ini hanyalah adu domba. Cuyun pun menduga bahwa sekarang Gu Fangxing dan lainnya sedang kembali ke kota. Namun Cuyun sudah menaruh bukti penting di kota Sengxing agar mereka benar-benar menyerang Pavilion Wanjian. Kembali pada Gu Fangxing dan lainnya, ketika mereka akan kembali, Nona Liu pun melaporkan bahwa kota Sengxing telah hancur dikarenakan pelindung formasi rusak, ditambah lagi dengan banyaknya korban yang berjatuhan. Mendengar itu, Gu Fangxing semakin yakin bahwa ini ulah Fang Wuji. Hingga akhirnya mereka pun akan kembali untuk menyerang Pavilion Wanjian. Sementara itu di aula utama, Yan Cheng pun mengatakan ia yakin ini adalah ulah Cuyun yang mengadu domba dua sekte. Tapi Fang Wuji ragu karena Cuyun seharusnya tidak bisa mencatat celah dari formasi pelindung sekte. Ditambah dengan kekuatan Cuyun harusnya tidak akan bisa mencuri semua sumber daya di pavilion. Tak lama setelah hal tersebut, Fang Wuji dan lainnya keluar. Setelah mendapat laporan, pasukan sekte bintang kuno kembali lagi. Fang Wuji dengan marah mengatakan apakah Gu Fangxing ingin memulai perang antar kedua sekte. Namun Gu Fangxing tetap akan menerobos Gunung Wanjian. Lantas para murid pun membuat formasi pedang untuk menahan serangan. Terlebih Fang Wuji juga akan mengeluarkan 3000 formasi pedang. Namun ternyata formasi 3000 pedang sudah menghilang dari aula rahasia. Ketika mengeceknya, benar saja formasi 3000 pedang sudah dijarah. Terlihat Fang Wuji dan roh pedang kuno pun tidak menyadari hal ini. Fang Wuji juga sangat geram melihat pesan yang ditinggalkan oleh Cuyun. Sementara di luar, Gu Fangxing dan lainnya menyerang menggunakan formasi sekte mereka. Terlihat tetua perekrutan pun menyuruh para murid pavilion untuk mundur. Namun Fang Wuji menyuruh semuanya untuk menyerang. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka semua. Di sisi lain, Levan yakin si Hao ingin menghabisi mereka di tebing Wanfeng. Dikarenakan di sini Levan dan lainnya tidak bisa melawan. Terlebih King Yao rela mati di sini dikarenakan di Pavilion Wanjian semuanya kacau oleh Fang Wuji. Sementara itu tetua King menyayangkan pertarungan dua sekte ini yang menyebabkan tumbangnya para murid. Hal itu dikarenakan amarah dari dua ketua sekte. Tak lama setelah itu muncullah Cuyun dan lainnya di sana yang memantau hal tersebut. Cuyun pun mengatakan dulu dua sekte ini tidak ragu untuk membantai keluarganya. Dan hanya dengan menghabisi mereka, maka Cuyun bisa mengendalikan sumber daya kedua sekte.
dan menggunakannya untuk menyerang Istana Es. Lantas Chuyun memerintahkan Wu Jingsu dan budak pedang untuk bergerak ke pavilion dan juga menunggu perintah dari Chuyun. Setelah hal itu, Chuyun pun muncul di medan perang. Ia pun melaporkan pada Fang Wuji bahwa ia telah berhasil memimpin orang untuk menembus pelindung sekte, sekaligus akan mengambil sumber daya sekte bintang kuno setelah berhasil menghabisi Gu Fangxing dan juga lainnya. Hal itu pun membuat Gu Fangxing semakin yakin bahwa Fang Wuji adalah dalang penyerangan ke sektenya. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan di sana. Terlihat di sana Gu Qiang berhasil menghabisi tetua pavilion. Kemudian Fang Wuji mengatakan agar menghentikan perang ini dikarenakan ini rencana dari Chuyun. Namun Gu Fangxing tak percaya karena dengan kekuatan Chuyun mana bisa membuat konflik antar dua sekte. Kemudian Fang Wuji akan memperlihatkan warisan sejati dari pavilion Wanjian, yaitu pedang kuno legendaris. Chuyun pun mengetahui bahwa pedang kuno hanya ingin menumbalkannya, padahal pedang kuno bisa digunakan oleh Fang Wuji. Lantas Fang Wuji menantang agar Gu Fangxing dan lainnya menyerang bersama. Mendengar itu, Gu Fangxing dan lainnya langsung menyerang. Namun serangan mereka ditahan oleh pedang kuno, dan justru tangan Gu Fangxing berhasil ditebas. Oke guys, itu adalah dari Spirit Source of Right bagian 23-nya di season 4 kali ini. Dan untuk bagian selanjutnya kita akan update sepatnya, oke? Oke, dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Admin juga mendoakan semoga kalian baik-baik saja dan juga sehat-sehat buat keluarga di sana, oke? Pastinya agar tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Loncengnya juga jangan lupa ditekan agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya ya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye-bye.